Bismillah, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Abdul Hadi Jebakari dengan NIM 2210115. Di sini saya akan menjelaskan mengenai landasan dan prinsip pengembangan kurikulum PAI. Adapun pengertian kurikulum pendidikan dan pendidikan agama Islam. Kurikulum didefinisikan sebagai satu budaya dan ilmu pengetahuan untuk membantu guru dalam proses pengajaran dan pembelajaran kepada kumpulan murid yang tertentu. Kurikulum adalah matlamat pendidikan yang meliputi segenap aspek ilmu pengetahuan, peranan guru dalam menyampaikan ilmu pengetahuan dan membudayakan ilmu pengetahuan, dan juga bagaimana kaedah dan metodologi dalam mengukur dan menilai sesuatu kurikulum. Pendidikan agama Islam berarti usaha secara sistematis dan pragmatis dalam membantu anak didik agar mereka hidup sesuai dengan ajaran Islam. Setelah mereka besar nanti, maka diperintahkan untuk menuntut ilmu, baik itu ilmu agama maupun ilmu umum. Di samping itu, pendidikan agama Islam adalah usaha sadar atau kegiatan yang disengaja dilakukan untuk membimbing sekaligus mengarahkan anak didik menuju terbentuknya pribadi yang utama, insan kamil, berdasarkan nilai-nilai etika Islam terhadap Allah Subhanahu wa taala. Hablum minallah, sesama manusia, hablum minan nas, dirinya sendiri dan alam sekitarnya. Pun landasan pengembangan kurikulum pendidikan agama Islam. Yang pertama, landasan filosofis, yaitu landasan yang belum pasti atau belum jelas yang akan dijadikan tolak ukur dalam mengembangkan kurikulum. Kemudian yang kedua, landasan sosial budaya agama, yaitu pendidikan merupakan proses sosialisasi melalui interaksi insani menuju manusia yang berbudaya. Kemudian yang ketiga, landasan ilmu pengetahuan, yaitu pengaruhnya dari teknologi yang sangat luas, meliputi segala bidang kehidupan seperti politik, ekonomi, sosial budaya, keagamaan, keamanan, pendidikan, dan lain sebagainya. Yang keempat, landasan kebutuhan masyarakat, yaitu pengembangan kurikulum juga harus ditekankan pada pengembangan individu yang mencangkup keterkaitannya dengan lingkungan sosial setempat. Kemudian yang kelima, landasan perkembangan masyarakat, yaitu pendidikan harus mengantisipasi tuntutan hidup sehingga dapat mempersiapkan anak didik untuk hidup wajar sesuai dengan kondisi sosial budaya masyarakat. Kemudian yang terakhir, landasan psikologi, yaitu memberikan landasan dalam perumusan kurikulum yang sejalan dengan ciri-ciri perkembangan psikis peserta didik sesuai dengan tahap kematangan dan bakatnya. Adapun prinsip pengembangan kurikulum pendidikan agama Islam. Prinsip yang pertama itu relevansi, yaitu kata relevansi atau relevan mempunyai arti closely connected with what is happening, yakni mempunyai arti berhubungan dengan apa yang terjadi. Apabila dikaitkan dengan pendidikan, maka perlu penyesuaian program pendidikan dengan tuntutan kehidupan masyarakat. Pendidikan dikatakan relevan bila hasil yang diperoleh akan berguna bagi kehidupan seseorang. Kemudian yang kedua, prinsip efektivitas dan efisiensi, yaitu sejauh mana perencanaan kurikulum dapat dicapai sesuai dengan keinginan yang telah ditentukan. Efektivitas belajar mengajar dalam dunia pendidikan mempunyai keterkaitan erat antara pendidik dan peserta didik. Sedangkan prinsip efisiensi seringkali dikonotasikan dengan prinsip ekonomi yang berbunyi dengan modal atau biaya, tenaga, dan waktu yang sekecil-kecilnya akan dicapai hasil yang memuaskan. Kemudian yang ketiga, prinsip berasaskan ajaran Islam, yaitu berdasarkan ajaran Islam termasuk hukum dan nilai-nilainya. Maka setiap yang berkaitan dengan kurikulum termasuk falsafah, tujuan-tujuan, kandungan-kandungan, metode mengajar, cara-cara perlakuan dan hubungan-hubungan yang berlaku dalam lembaga-lembaga pendidikan harus berdasarkan pada agama dan akhlak Islam. Kemudian yang keempat, prinsip kontinuitas dan fleksibilitas,
yaitu kontinuitas mengimplementasikan, mengusahakan dalam setiap kegiatan pembelajaran merupakan bagian yang berkesinambungan dengan kegiatan pembelajaran lainnya, baik secara vertikal maupun horizontal. Fleksibel mengartikan kurikulum hendaknya mempunyai kelenturan. Kurikulum yang baik adalah kurikulum yang berisi hal-hal yang solid, tetapi dalam pelaksanaannya memungkinkan terjadinya penyesuaian berdasarkan kondisi daerah, waktu maupun kemampuan dan latar belakang anak. Yang kelima, prinsip integrasi, yaitu merupakan keterpaduan kurikulum sehingga mampu mengembangkan manusia yang utuh dan pribadi yang terintegrasi, selaras dengan lingkungan hidup, dan mampu menjawab berbagai persoalan yang dihadapi dalam kehidupannya. Kemudian yang terakhir, yang keenam, prinsip mutu, yaitu menyatakan pengembangan kurikulum harus berorientasi pada mutu guru, proses pembelajaran, dan media yang bermutu. Ya, mungkin itu saja yang dapat saya sampaikan. Lebih dan kurangnya mohon dimaafkan. Sekian dan terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.